Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Faqala Allah ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa ta'furuna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam An-Nawfal ibn Muawiyah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam mafatihu jannatun la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sadaqallahul azim wa sadaqallahu ala nabiyil karim. Syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Alhamdulillah, semoga senantiasa subuh hari ini Allah beri rahmat dan keberkahan buat kita bersama. Amin. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hari yang kedua pada Ramadan 1442 Hijriah 2021 Masehi. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kekuatan dan sifat keistiqomahan dalam rangka mentaati Allah, melaksanakan ibadah pada Ramadan tahun ini. Dan mudah-mudahan untuk Ramadan tahun ini seluruh amal yang kita kerjakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada subuh hari ini saya ingin sampaikan 10 kiat agar kita ini menjadi bahagia dan sukses kehidupan dunia akhirat. Ada 10 kiat agar kita ini menjadi orang yang sukses di kehidupan dunia. Kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Tapi sebelum saya sampaikan 10 langkah ini, saya ingin dudukkan dulu agar kita sama-sama satu pandangan bahwa ukuran kebahagiaan seseorang itu menurut kita berbeda-beda. Ada orang merasa bahagia dengan bangun rumah petak banyak-banyak. Dari 3 jadi 4, 4 jadi 5, 5 jadi 6, dia merasa bahagia. Ada lagi orang merasa bahagia kalau dia sekolah tinggi-tinggi, SD, SMP, S1, S2, S3, dia merasa dirinya bahagia. Ada lagi orang merasa bahagia kalau dia buat usaha banyak-banyak, buka usaha 1, buka usaha 2, buka usaha 3, dia merasa dirinya bahagia. Ada lagi yang merasa bahagia kalau anak-anaknya sukses. Anak-anaknya satu orang jadi pegawai, satu orang kerja di perusahaan, satu orang sudah menikah, satu orang ini dan sebagainya. Maka orang tua ini merasa dirinya bahagia. Jadi ukuran kebahagiaan kita itu berbeda-beda. Kita nak samakan hari ini apa kebahagiaan yang diinginkan Allah, diinginkan Rasulullah. Suatu ketika Nabi SAW duduk bersama para sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman duduk bersama sahabat. Ketika itu nampak orang kaya lewat depan Nabi. Orang kaya dengan pakaian yang bagus. Maka Nabi SAW katakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, berikan penilaian kepada orang yang baru lewat ini. Kata Abu Bakar, yang hanya tahu itu cuma Allah dan Rasul. Kata Rasulullah, berikan penilaian. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, orang yang baru lewat ini orang kaya ya Rasulullah. Kalau seandainya dia ngomong, orang pasti akan dengarkan omongannya. Kalau seandainya dia minta tolong, orang akan tolong dia.
Kalau seandainya dia melamar anak gadis orang, pasti lamarannya akan diterima. Orang kaya ya Rasulullah. Tak lama sesudah itu lewat lagi orang miskin dengan pakaian yang bertambal-tambal, kusam, berdebu, lewat depan Nabi. Apa kata Rasulullah kepada Abu Bakar? Wahai Abu Bakar, berikan penilaian yang kedua ini, orang yang lewat kedua ini. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, orang yang kedua ini yang lewat ni orang miskin. Kalau seandainya dia ngomong, orang takkan mau dengar omongannya. Kalau seandainya dia minta tolong, orang kan tak mau tolong dia. Bahkan kalau seandainya dia melamar anak gadis orang, pasti lamarannya tidak akan diterima. Kenapa? Orang miskin ya Rasulullah. Maka mendengar perkataan Abu Bakar, apa kata Rasulullah? Wahai Abu Bakar, ketahuilah oleh engkau, jikalau seluruh dunia ini berisikan orang yang pertama orang kaya, seluruh dunia ini orang kaya isinya, hanya ada satu orang miskin yang beriman kepada Allah, maka satu orang miskin tadi jauh lebih dimuliakan Allah dibandingkan jutaan orang kaya yang ada di muka bumi ini. Jadi ukuran kebahagiaan itu ketika kita mengamalkan perintah Allah, bukan terletak dari pangkat jabatan, bukan terletak dari harta, bukan terletak dari unit usaha, bukan terletak dari pangkat dan jabatan. Orang ukuran bahagia itu ukurannya adalah agama. Siapapun yang punya agama pasti dia akan bahagia, pasti. Kalau tidak akan sama cerita sama tukang becak Simpang Kuala, Pak. Tukang becak Simpang Kuala, jam 2 siang angin-angin panih, lalu dia becak PBSK, Persatuan Becak Simpang Kuala. Sedang ngasih jam 2 siang angin-angin panih, lewat satu orang kaya pakai mobil Mercedes-Benz Mercy. Antri macet Simpang Kuala, nampak deknya tukang becak ko tatalantang lalu dia becak di tengah panih. Dan kecil orang kaya ko, la ilaha illallah, bahagianya tukang becak ko. Di tengah-tengah angin panik ko bisa nyelolok. Ambo oto base, rumah base, kantor base, untuk lolok pun minum ubek lolok. Sedang asik orang kaya ko berpikir tak jago tukang becak ko dari loloknya. Ditengok lu dia nampak oto Mercy di muka, kata tukang becak, iyo sanang kerajo apa kayaknya. Oto base, pasti rumahnya base, pasti kantornya base. Orang kaya bilang tukang becak bahagia, tukang becak bilang orang kaya bahagia. Rupanya kedua-duanya tak bahagia. Jadi ukuran kebahagiaan itu bukan harta. Ukuran kebahagiaan itu ketika kita ni ada agama. Maka agama kau mudah, lebih mudah pada belajar sepeda. Kalau orang-orang sehat bisa belajar sepeda, orang buta jangan cuba-cuba belajar sepeda, balantak bego. Orang pincang tak boleh belajar sepeda. Orang tak punya kaki, tak punya tangan, jangan coba-coba belajar sepeda. Tapi agama boleh belajar siapa saja. Orang bodoh ingin agama, silakan. Orang pintar ingin agama, boleh. Perempuan, laki-laki yang buta, silakan. Kenapa? Agama ini murah. Ukuran kebahagiaan itu diukur daripada agama. Jadi kalau seandainya bahagia ke orang kaya, tentulah orang bansek tidak akan ada jatah masuk surga. Tapi tidak. Ini dasar kita. Ukuran kebahagiaan itu agama. Titik sampai di sana. Siapa saja yang punya agama, laki-laki ke dia, perempuan ke dia, pasti bahagia. Innaka la tughliful mi'ad. Jadi tanamkan di hati kau, Pak, agar hidup ni sakinah, tanamkan di hati ni. Ya Allah, saya sudah mulai solat ke masjid, saya sudah mulai nutup aurat, saya sudah mulai baca Quran, saya sudah mulai ansur-ansur taat. Ya Allah, walaupun saya belum soleh, walaupun saya belum taat, tapi saya mulai sekarang untuk taat kepada Engkau. Tidak akan mungkin orang-orang yang mau taat kepada Allah hidupnya susah, hidupnya miskin. Tidak akan mungkin. Kenapa? Karena yang memelihara kita zat yang maha kaya. Tidak mungkin. Tanamkan di hati, selesai urusan, tidak ada masalah. Maka yang pertama ukuran kebahagiaan itu adalah agama.
Setelah kita dapatkan agama, maka saya sampaikan 10 pada subuh hari ini. Tapi tidak terkejar. Kalau sampai jam 6 beko. Karena kalau diselesaikan sampai suruh bapak-bapak lomak, ambu bercakap ku habis suara copek awi nya. Saya sampaikan 3, 10 T. 10 T. Cara untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan. 10 T. Setelah kita beriman kepada Allah, T yang pertama, orang akan bahagia, akan sukses dia. T yang pertama. T yang pertama ni takbiratul ula. Jaga takbiratul ula kalau ingin hidup sukses. Apa itu takbiratul ula? Takbir yang pertama bersama imam. Maknanya solat berjamaah. T yang pertama, jaga takbiratul ula. Jaga solat bersama imam. Jangan tertinggal takbiratul ula, takbir yang pertama bersama imam. Solat ini perintah Allah, berjamaah ni sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1. Jaga takbiratul ula. Timbul pertanyaan, Ustaz, apakah kita mesti solat berjamaah? Ya. Karena imam mazhab kita sepakat. Imam mazhab kita sepakat. Yang boleh meninggalkan solat berjamaah itu cuma 2 alasan. Yang boleh meninggalkan solat berjamaah itu 2 alasan. 1, khauf, takwi. Yang kedua, sakit. Hanya 2 saja. Kalau seandainya dia tinggalkan berjamaah, lantas apa konsekuensinya? Konsekuensinya sembahyang di rumah terima, tapi Allah murka ke atas mereka. Solat selesai, kewajiban putih, tapi Allah murka. Maka kita berniat Ramadan ni kita latih diri kita, capek-capekkan badan, capek bu. Habis beko ponek, beko pagi hari dengar kajian ustaz, ada yang lomak, ada yang tak lomak, ngantuk pulang ke rumah. Sampai di rumah beko baca Quran latap ponek. Awak mulai lolok, anak lah jago pulau. Zuhur beko lah sibuk pulau ke pasar persiapan untuk berbuka. Asar beko lah sibuk lo masak. Maghrib beko lah sibuk lo ke masjid sama Isya. Isya dek bercito-cito lama-lama jam 1 boleh, jam 2 boleh baru pulang. Selesai di rumah nyuci lo piring balik dan sebagainya. Sedikit masa tidur capek. Karena Ramadan ni dilatih oleh Allah. Maka jaga takbiratul ula, takbir yang pertama bersama imam. Orang yang menjaga solatnya, Allah akan jaga kehidupan mereka. Orang yang menjaga solatnya, Allah akan berikan keberkahan dalam kehidupan mereka. Percayalah bu, demi Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Orang yang menjaga takbiratul ula, takbir pertama bersama imam, niatkan Ramadan tahun ini, saya takkan pernah tinggal solat berjamaah. Tidak bisa di masjid, musola. Tidak bisa di musola, di kantor. Tidak bisa di kantor, di kebun. Silakan laksanakan solat berjamaah. Solat berjamaah itu 3 saja. Pertama, tertib tempatnya di mana azan dikumandangkan. Kalau awak di kantor, ada di kantor. Kalau awak di ladang, ada di ladang berjamaah. Tempat tertibnya pertama, tertib tempat, tertib waktu di awal waktu, tertib caranya berjamaah. Jangan tertinggal takbiratul ula. Maka pasang niat pak, mulai Ramadan ini jangan sampai tertinggal takbiratul ula. Seberat apapun usaha dan pekerjaan kita. 1, takbiratul ula. Karena solat yang diberikan Allah, diperintahkan Allah, ini akan mendatangkan keberkahan. Orang-orang yang menjaga solatnya, Allah akan berikan keberkahan dalam kehidupan mereka. Berkah hidup mereka. Kalau orang akan menjaga solatnya. Karena di mana-mana Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini maaf. Kalau orang sudah menjaga solatnya, Allah berikan sakinah dalam kehidupan mereka. Ada orang tanya dengan saya, Pak Ustadz, bagi kami yang perempuan gimana Ustadz? Apakah kami juga solat berjamaah di masjid? Saya mau sampaikan pada kita bersama, maaf. Ada sebagian kami terdengar ceramah Ustadz, bahwa perempuan itu lebih baik solatnya di rumah. Ada sebagian Ustadz menyampaikan dalam ceramahnya, perempuan itu lebih baik solatnya di rumah. Betul, betul. Tapi apakah salah? Boleh perempuan ke masjid? Boleh. Karena hadisnya itu 2. Hadis yang pertama, perintah Rasulullah memerintahkan kepada istri dan anak perempuannya untuk memakmurkan masjid. Hadis yang kedua, Rasulullah melarang perempuan ke masjid. Hadis yang kedua ini punya asbabul wurud, punya sebab turunnya hadis. Kenapa? Hadis yang kedua ini, istri para sahabat diganggu oleh orang kafir ketika itu.
Maka Rasulullah melarang perempuan ke masjid. Kesimpulannya, boleh perempuan ke masjid? Boleh, sepanjang tidak menimbulkan fitnah. Tapi kalau ibu-ibu ke masjid menggunjing yang laki orang, basandang lo telokong, menampakkan rambut yang baru di rebonding, dicatuk-catuk di rumah juga sembahyang. Menjadi menteri penerangan lo di masjid konyol, di rumah sembahyang. Boleh perempuan ke masjid? Boleh. Bapak-bapak jangan larang perempuan ke masjid. Hari ini yang memakmurkan masjid itu perempuan. Di semua masjid jemaah paling banyak tu perempuan. Kenapa perempuan paling banyak ke masjid? Kena apa-apa laki-laki kau nak pernah ke masjid. Kalau seandainya bapak-bapak ke masjid semuanya pak, ibu-ibu takkan ke masjid lagi. Kenapa? Ndak ada tompek le dah. Sekarang kita larang perempuan ke masjid, kosong masjid. Maka imarahkan masjid Ramadan. Laki-laki perempuan datangi. Yang ingin solat di rumah silakan mau solat di rumah. Yang ingin mengimarahkan masjid datangi, tidak ada larangan. Itu dia. Maka jaga takbiratul ula. Orang-orang yang menjaga salat berjamaah ini hidupnya berkah. Saya ini Pak, alhamdulillah ulang-ulang saya sampaikan kepada kita bersama. Dulu diberikan kesempatan oleh Allah jalan di 7 negara di Asia. Singapura, Thailand, Malaysia, Laos, Myanmar, Vietnam, Kamboja. Jadi kalau ada PT Pak, jalanlah ke luar negeri. Jangan ke sungai hijau, sungai gelombang, jole. Awak kadang-kadang kok bontok orang kota tapi kolot jalan Tanjung Kudu, Panam, Jayen, Matahari, Ramayana. La ilaha illallah. Ada PT jalan jauh-jauh ke negeri orang. Saya jalan 2008, 2009, 2012. Singapura, Thailand, Malaysia, Laos, Myanmar, Vietnam, Kamboja. Terakhir saya di Thailand. Di Thailand tu saya 2,5 bulan, hampir 3 bulan. Di Thailand tu Pak, kalau bapak ibu datang ke Thailand, negeri Muslim di sana, negeri kafir di sana. Kalau bapak ibu datang ke sana, pasti bapak ibu akan nangis. Di sana tu orang Thailand, penduduknya cuma 7 juta. Penduduk Thailand tu 7 juta. Yang Muslim itu cuma 10%. 10% itu dari 7.700.000. 700.000 itu mendiami 4 provinsi. Ialah Patani, Naratiwat, Songkla. 4 provinsi Muslim, sisanya orang kafir. Buddha. Rajanya Buddha, pangerannya Buddha, menterinya Buddha. Tapi kalau bapak ibu pergi ke Thailand, tidak banyak uang kok. Saya bawa uang 2.500.000 selama 2,5 bulan di Thailand. Pulang dari Thailand basiso piti 1.300.000. Murah. Bapak ibu datang ke Thailand sana, singgah ke perkampungan Muslim, solat di mana saja masjid yang ada. Pasti bapak ibu akan menangis. Di situ sembahyang 5 waktunya Pak. Maaf, zuhur, maghrib, isya, isya, maghrib, zuhur, asar, subuh. Sama banyak je sembahyang Jumat. Penuh. Ndak sama je awak banyak lo kipi angin pada jemaah. Iko dek Ramadan kok. Tengok bisa keluar Ramadan. Inyo imam, inyo makmum, inyo baca doa, inyo lo mengaminkan. Kini kok solat berjamaah mereka sama dengan solat Jumat. Luar biasa. Rumah mereka jauh-jauh, tapi keinginan mereka beribadah itu luar biasa. 5 waktu mereka sama banyak dengan solat Jumat. Islam ni baru akan bangkit. Kata ulama, Islam ni akan bangkit. Kapan akan bangkit? Ketika solat subuh orang Islam sudah sama banyak dengan solat Jumat, baru akan bangkit. Maka kita belajar hari ini untuk beriktikaf, mengimarahkan masjid, menghidupkan masjid. Jalan ke sana, la ilaha illallah, Allah berikan keberkahan, berkah. Bapak ibu kalau sudah pernah berangkat haji, berangkat umroh, kalau ada yang pernah berangkat haji atau umroh di Makkah, Madinah, coba lihat apa yang bapak ibu makan di kota Makkah. Apa yang dimakan di kota Makkah kalau orang berbiasa berangkat umroh, itu kalau dia nginap di hotel. Kalau di Madinah namanya hotel yang bagus, Dallah Thayyibah, Al-Andalus, Al-Khair. Kalau di Makkah ada lagi hotelnya macam-macam, Palestin, Al-Mubarak, Al-Kindi, Arej, Al-Falah dan sebagainya. Bapak ibu kalau solat di Masjidil Haram, pulang ke hotel itu pasti basuh pisang segodanggo. Kalau makan siang, makan malam pisang segodanggo. Ada pisang segodang kaki kok. Tidak bisa makan surang muntah, bompek makan no. Itu pisang dari mana Pak? Itu pisang tidak diambil dari Saudi Arabia. Di Madinah Mekah itu tidak ada batang pisang. Kalau ada batang pisang di Mekah Madinah, bid'ah dolalah. Tidak tumbuh batang pisang di Mekah itu.
Itu pisang diambil dari Thailand, perkampungan Muslim. Beras kualitas terbaik dunia, sagodang ko incik bore ha. Bukan bore kurui kusui. Kurui kusui ko Riau kanya. Beras kualitas terbaik dunia, Thailand, sagodang ko incik ya. Ayam paling godang ayam Bangkok, Thailand, perkampungan Muslim. Durian paling gadang durian montong, Thailand, perkampungan Muslim. Berkah. Baru mereka melaksanakan berjamaah ke masjid saja, Allah berikan keberkahan dari langit, keluar kesuburan dari bumi. Pasti Allah berikan keberkahan. Itu baru melaksanakan salat berjamaah. Ada orang tanya dengan saya, Pak Ustadz, apa pekerjaan Muslim Thailand? Muslim Thailand tu kerjanya tidak sama juga awak dah Pak. Kalau awak aku ada pegawai kantor pos, bengkel dan sebagainya. Muslim Thailand tu kerjanya memotong, kalau bahasa awak menaki, motong karet. 89% kerja mereka tu memotong karet. Tapi lucu, kalau bapak sampai ke sana lihat mereka jam 8.30 selesai subuh, ada kajian seperti ini. Habis kajian dia suruh solat sunat 2 rakaat. Habis suruh dia baca Quran, selesai solat duha, baru berangkat ke kebun motong karet. Tapi sekali potong karet penuh getah 10 tempurung. Berkah. Tak sama je awak. Awak ulun sembahyang subuh berangkat ke pasar. Orang kampung awak ulun sembahyang subuh berangkat ke kebun. Dan ditakik gota orang tu maku banyak mati tangkok dia harimau. Kayu indak yang ditakik gota orang bansik ia utang bayar ayak. La ilaha illallah. Kenapa? Karena masjid mereka tinggalkan. Kalau masjid mereka tinggalkan, tidak akan ada keberkahan. Maka kita belajar hari ini Pak. Belajar, beriktikaf sebentar. Tidak lama, nanti jam 6 selesai. Yang ingin ke kantor, jangan terhalang dengan ceramah. Yang ingin kantor, izin kantor, laksanakan kantor. Kayak Pak Masbar jam 6 harus berangkat. Mana Pak Masbar? Silakan berangkat, karena Minas jauh. Yang gara-gara dengar ceramah panjang-panjang terlambat, kau bonti lah, kau jogo ngamuk lah, kau ustaz kau. Ya kerja. Yang ada waktu model Pak Arifin, Ocu, Pak Saprudin pensiunan, siko je lah duduk leh. Ngapo lo di rumah leh. Artinya kita agama mudah, instan, simple, fleksibel. 1 T yang pertama takbiratul ula. Ini 10 T, saya tidak banyak-banyak. Paling 3 T atau 2 T. 1 T yang pertama. Takbiratul ula, jaga solat. Orang yang solat mereka itu diterima oleh Allah, solat mereka itu diterima oleh Allah, maka kemaksiatannya sedikit demi sedikit akan dihapus, diganti dengan kebaikan. As-salatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu merubah perbuatan keji dan mungkar. Jadi hati-hati kalau ada orang sembahyang tapi masih berbuat keji, masih berbuat mungkar, hati-hati, jangan-jangan salat mereka belum diterima Allah. Karena syarat salat diterima, hilang perbuatan keji, hilang perbuatan mungkar, sedikit demi sedikit akan hilang dalam kehidupan kita. Itu tanda bahwa salat itu akan diterima Allah. T yang pertama. 2 syarat hidup bahagia. T yang kedua. Apa T yang kedua? T yang kedua tilawah Al-Quran. Jadi mulai kini Pak, kita belajar untuk menunaikan hak Al-Quran. Quran kau punya ompek hak. Pertama dibaca, yang kedua dipahami, dipelajari, yang ketiga dihafal, yang keempat dikhatamkan. 4 hak Quran. Tidak bisa menghafalnya di awak lah tua, tak ada masalah. Mempelajari Quran, duduk dalam kajian-kajian majlis. Tidak bisa duduk dalam kajian majlis, minimal membaca Al-Quran. Tidak juga bisa membaca Al-Quran, maaf, minimal mengkhatamkan Quran. Tidak juga bisa mengkhatamkan Quran, minimal membaca 10 ayat dari Al-Quran. Belajar Pak, kita membaca Al-Quran, maka Ramadan dianggap sebagai Syahrul Quran, bulan Quran. Maka kini Pak mulai target 1 orang pada Ramadan kok mesti punya Quran. Jangan target yang lain. 1 orang pada Ramadan ini mesti target punya Quran, mengkhatamkan Quran.
Imam As-Syafi'i mengkatamkan Quran 7 kali katam dalam 1 kali bulan Ramadan. Imam Abu Hanifah mengkatamkan Quran 4 kali katam dalam 1 kali bulan Ramadan, bahkan lebih. Tapi buat awak nak ketek-ketek pendek-pendek sembahyang nak capek kok. Minimal awak katam 2 kali dalam 1 tahun. 1 kali di luar Ramadan, 1 kali lagi dalam bulan suci Ramadan. Untuk katam butuh persiapan. Untuk katam butuh persiapan. Apa persiapannya? Quran. Ndak bisa kartam kalau Quran cik bertuju mana lo bisa. Ayah baca Al-Baqarah, bini baca Al-Imran, anaknya baca Al-Maidah, kemenakannya At-Taubah, datang cucu kacau-kacau, hilang ulang lo balik. Bila katam? Saya tak anjurkan ibu buat kue lebaran. Saya tak anjurkan buat peyek, buat kacang tojin, buat kue bawang. Tak usah lah, kue yang dibuat itu tak elok mak no. Cari Quran. Pak Ustaz, kami di susah Ustaz, miskin Ustaz, tak bisa beli Quran dah Ustaz. Tak apa-apa. Kalau memang miskin hidup, datang ke rumah saya belikan Quran insya-Allah. Kalau tak malu, datanglah ke rumah hamba. Pulsa paket data aja 50.000 tak boleh. 3 hari sekali. Masa Quran 25.000 tak boleh. Pegang Quran. Pak Ustaz, kami punya Quran gadang, pakailah Quran gadang kau. Nak numpang Quran masjid silakan. Kalau Quran masjid bayar ayat ndak selesai katam kau dah. Minimal punya Quran masing-masing target mengkatamkan Quran. Ramadan ni dapat sekali katam jadilah. Berangsur-angsur punya target untuk mengkatamkan Quran. Kenapa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian tahu amal yang kalian kerjakan itu luar biasa. Kata Nabi, barang siapa yang membaca 1 huruf dari kitab Allah, 1 huruf tadi pahalanya 1 hasanah. 1 hasanah itu 10 kali kebaikan. Alif lam min la harfun. Alif lam ini bukan 1 huruf, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Etong 1 huruf pahalanya 1 hasanah, 1 hasanah 10 kali kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Etong berapa banyak huruf yang awak baca. Dan kalau itu dilakukan di Ramadan akan dilipat gandakan. Kalau orang tahu keutamaan amal, makanya Pak, maaf Bu, kini kau awak tidak tahu keutamaan amal. Awak tidak tahu nilai amal. Yang tahu kini ibu-ibu nilai ome. Nilai amal, kalau orang tahu nilai amal, mereka takkan tinggalkan amal mereka. Tukang sayur berangkat jam 4 subuh. Bapak ibu pergi ke Umban Sari atau ke Kartama, tukang bayam-bayam sayur tu jam 4 subuh berangkat ke pasar Arengka. Alun sembahyang subuh lah. Di boknya sayur 500 kek. Bali di kabun 500 pia kek. Jual di pasar 1000. Sekali bawa 500 kek. 500 kek dikali 500 250.000. Sepagi jam 4 jam 6 lah bersih dagang tu galek laku. Setiap paginya berangkat dapat untung 250. Kenapa tukang sayur tu subuh-subuh mau berangkat? Hujan petir berkilek-kilek ndak peduli, kena tahu untung 250.000. Hari ini orang tak tahu dengan untung beramal, keutamaan beramal, maka hari ini orang malas untuk beramal. T yang kedua, jaga tilawah Al-Quran. 5 menit lagi. Karena ceramah-ceramah panjang pasti nak kena ada air minum no. T yang kedua. Yang ketiga. T yang ketiga, agar hidup kita berkah, khusus buat perempuan. T yang ketiga, tutup aurat. Tutup aurat. Saya mau tanya pada ibu-ibu, mana yang lebih wajib, pakai jilbab atau pakai masker? Jilbab atau masker? Jilbab. Ambo tanya ke ibu-ibu, pakai jilbab kau hukumnya wajib atau sunat? Wajib atau sunat? Tu ngapu telanjang je leh. Ini penyakit hari ini Pak, orang Islam. Maka jangan heran, jangankan orang kafir, orang Islam saja tidak yakin lagi dengan amal yang mereka buat. Tidak ada toleransi jilbab. Maka belajar, oh Pak Ustaz angin pakai jilbab Ustaz, angin tidak ada masalah. Kalau besok angin pakai jilbab, besok wabolian, besok jilbab dan di belakang kau langsung pakai kipas angin. Apa yang kita buat? Belajar.
Kapan kita belajar? Ramadan ini kan bulan belajar. Kenapa saya katakan Ramadan bulan belajar, Pak? Semua kita belajar. Yang tak pernah ke masjid, belajar ke masjid. Preman simpan, preman catuak, preman ladiang ke masjid saja. Ramadan belajar. Yang tak pakai jilbab belajar nutup aurat. Yang tak pernah tarwih belajar tarwih. Yang tak pernah puasa belajar puasa. Sahrul tarbiyah, bulan pendidikan. Quran ni bulan pendidikan. Maka kalau ditanya, Pak Ustaz mau tak Ramadan kau setahun 2 kali? Tak, ambo maunya Ramadan kau tiap bulan. Ramadan terus. Kenapa? Ramadan ni reposisi. Kalau bahasa awak kini, reposisi, dikembalikan posisi kita. Jantan dikembalikan posisinya, betina dikembalikan posisinya. Awak nak mencepiti keluar, Pak. Kadang tak pulang-pulang dek mencepiti. Ketika Ramadan sebelum berbuka, pastilah standby awak di rumah. Yang tak pernah makan di rumah, maghrib berbuka sama bini, sahur pun berbuka sama bini. Dididik oleh Allah. Ramadan perempuan juga dididik oleh Allah. Bini-bini awak, Pak, kalau pemalih, tak pernah masak di rumah, suka beli barang-barang masak di kodai. Ngacau periuk tak pernah, iduan kompor tak pernah. Kena tangannya halus pakai skincare. Malih masak, ancak bali sambal. Ketika Ramadan dirubah oleh Allah. Kenapa? Asar tu bertanya ke awak, abang ni masak apa kini bang? Kolak ubi, kolak pisang, kolak batu bata atau kolak ladiang? Coba bayangkan. Dididik oleh Allah. Yang tak pernah masak jadi masak. Jam 3 sahur biasanya jago bini awak terlambat. Jam 3 lah berdontang-dontang piwo, tang tang tang. Ramadan diajarkan oleh Allah, dikembalikan oleh Allah, dididik lagi oleh Allah. Maka Ramadan itu sahrul tarbiyah, bulan pendidikan. Rugi kalau orang masuk Ramadan, keluar dari Ramadan, tapi dia tak mendapatkan hasil pendidikan. Rugi. Maka belajar. T yang ketiga. 2 menit lagi. Sampai. Lama-lama Pak Awi dia juga. T yang ketiga. Yang ketiga, yang pertama, yang berapa? T yang keempat. Ini 10 T. Ya, T yang terakhir. T yang keempat. T yang keempat, agar berkah hidup di muka bumi dan bahagia ni, taati para suami kalian. T yang keempat. T yang keempat, taati para suami. Bapak ibu baca Quran. 30 juz dalam Quran. Dalam Quran itu Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu derajatnya lebih tinggi pada perempuan. Iya. Tapi ingat, derajat laki-laki lebih tinggi tapi perempuan jauh lebih mulia. Kenapa? Kata Nabi, al-mar'atu salihah, wanita soleha, kalau seandainya dia meninggal hari ini, Allah akan masukkan dia setengah hari lebih dulu masuk surga dibandingkan kalangan terbaik dari kaum laki-laki. Setengah hari itu sama dengan 500 tahun. Maka perempuan kau diabadikan di Quran. Ada surah namanya surah An-Nisa, khusus perempuan. Tidak ada di Quran kau surah Ar-Rijal, jantan laki-laki. Tidak ada. An-Nisa. Maka oleh kerana itu, jaga ketaatan kepada suami. Karena suami pintu gerbang untuk para istri bisa masuk surga. Dulu bertanya, ambo sampaikan kau ceramah di Kampar, sedang ceramah asik-asik, datang ibu-ibu bertanya, iyo Ustaz, kalau suami sembahyang, suami kami gila bercewek dia nyo. La ilaha illallah. Ndak tu lain, babnya berbeda kajiannya. Ikut kajiannya ketaatan istri dulu. Kalau nanti babnya berzina dan sebagainya, lain babnya, nanti babnya. Maka oleh kerana itu, ketaatan satu orang istri kepada suami. Pak, saya tu kadang-kadang suka dengan perempuan, sayang dengan perempuan, tapi kadang-kadang tiba lo muak dengan manusia. Ini mohon maaf, saya ingin sampaikan buat kita bersama. Perempuan zaman Nabi sampai hari ini dilukiskan oleh Allah dalam Quran. Orang-orang diberikan kemuliaan. Orang yang pertama kali menerima dakwah Nabi, Khadijatul Kubra radhiyallahu anha, perempuan. Orang yang paling banyak menerima hadis Nabi, meriwayatkan hadis 2220 periwayatan. Hadis yang sampai hari ini hadisnya kita baca. Aisyah radhiyallahu anha, perempuan.
Orang yang paling pertama sekali mati syahid dalam Islam, kemaluannya ditombak oleh Abu Jahal, Sumayyah radhiyallahu anha, perempuan. Orang yang pertama sekali ikut kancah politik, ikut perjanjian Hudaibiyah, Ummu Salamah radhiyallahu anha, padusi. Kenapa tidak jantan? Itu tanduk Allah nak memuliakan perempuan. Tapi banyak perempuan tidak sadar diuntung. Allah nak muliakan perempuan. Sampai-sampai kata Rasulullah, al-mar'atu salihah, kalau ada perempuan, kalau ada yang boleh kusuruh sujud selain daripada Allah, maka aku akan suruh, kata Nabi, perempuan itu sujud di hadapan suami mereka. Untuk apa? Mendatangkan sakinah dan keberkahan. Tapi tak boleh, kerana sujud hanya boleh kepada Allah. Maka kita belajar untuk mentaati suami kita. Belajar, karena ini pintu gerbang untuk bisa masuk surga. Terakhir, pesan singkat buat kita bersama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Makanya anak awak-awak kan produk zaman dulu, Pak. Awak-awak patuh ke omak awak. Kenapa omak awak patuh ke omak awak? Karena omak zaman dulu patuh dengan lakinya. Laki zaman dulu patuh dengan Allah. Kenapa anak awak kini mada-mada, tangka-tangka? Kena bininya tangka lo ke laki, lakinya tangka lo kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbanding lurus. Orang kampung, omak orang tolok, ayam orang kampar. Awak punya datuk-datuk di kampung. Datuk-datuk awak dulu di kampung, Pak. Maaf. Berangkit pagi hari pergi ke kabun. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kata datuk awak ke bini, pakai bebek-bebek loh, beb. Jangan kini dah sobek bebek, pakai bebek juga dulu. Abang mau ke kabun menaki anggota. Kata bini, iyalah bang, hati-hati ya, cipika-cipiki. Berangkat suaminya. Pagi hari jam 10 pulang. Pulang jam 10 pagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Abang lah pulang bang. Iya, cium tangan. Masya Allah. Luar biasa orang-orang dahulu. Orang-orang dahulu. Kenapa orang-orang dahulu melihat ketaatan istri kepada suami? Bu, saya berikan kunci 3. Ibu kalau masuk surga, ingin masuk surga, jangan tinggalkan 3 perkara ni. Jangan tinggalkan 3 perkara. Selebihnya buatlah, tapi 3 ni jangan tinggalkan. Ibu mau jadi kepala dinas, mau jadi pengusaha, mau punya uang, mau punya rumah, silakan, tapi jangan tinggalkan perkara. 3 perkara ini Quran bercerita, Nabi menyampaikan apa perkara perempuan yang tak boleh tinggalkan. Kasur, dapur, sumur. 3 perkara ini yang akan menghantarkan perempuan masuk surga. Bukan kepala dinas, Pak, bukan PNS. 3 perkara ini yang akan menghantarkan perempuan masuk surga. Dulu orang-orang dahulu melayani suami mereka, makan minum suami mereka, luar biasa, luar biasa. Ketaatan mereka kepada suami mereka luar biasa. Datang sakinah, datang keberkahan. Maka saya minta kasur, dapur, sumur, al-khidmah, layani makan minum, layani makan minum. Makanya tadi di awal saya katakan, kalau ibu tahu keutamaan amal, ibu takkan mau tinggalkan amal. Apa kata Nabi? Satu orang yang perempuan hamil kata Nabi. Hamil hari pertama, ikhlas dia mengandung anak suaminya karena Allah. Tahu tak pahalanya? Pahalanya ikhlas satu orang istri mengandung anak suaminya karena Allah. Satu hari yang dia langkahkan kakinya, sama pahalanya seperti orang berjuang di jalan Allah selama 9 bulan 10 hari. Hitung berapa banyak langkah selama 9 bulan. Kata Nabi, kalau seandainya dia melahirkan, putus cie urek porui, putui. Kata Rasulullah, satu urat perut tadi pahalanya sama seperti orang yang solat 2 rakaat tidak berhenti sampai hari kiamat. Hitung berapa banyak urat dan putui. Awak malai je beranak lah kan? Oh, ngak awak kau. Satu, yang menyusui, kata Nabi, orang yang menyusui anak, maaf, orang yang menyusui anaknya, 1 kali anak menghisap air susu, bukan 1 kali menyusu, 1 kali anak menghisap air susu. Apa kata Rasulullah? Ikhlas ibu kandungnya menyusui anak suaminya karena Allah. 1 kali hisapan tadi, Allah ampunkan dosa ibu kandungnya 70 tahun yang lalu dan 70 tahun yang akan datang. Hitung berapa banyak anak mesok 2 tahun. Tapi ibu-ibu kini kan tak paham. Anak nyusu bongilo, gila menyusu je kau. La ilaha illallah. Mereka tak paham. 3,
Orang-orang yang melayani makan minum suaminya, al-khidmah, dia layani minumnya, 1 gelas air putih dihadapkan suaminya, diberikan pada suaminya yang baru pulang dari kantor, dari tijarah, dari kebun, dari mencari nafkah. Tahu pahalanya bu, 1 gelas air putih yang ibu sajikan, pahalanya kata Rasulullah sama seperti pahala 2 orang mati syahid di jalan Allah. Berapa banyak gini ya bini awak magi putih pulang kerja pak? Ndak ada, ketika ada tamu baru dibuat minum tak awak adanya. Sesekalian. Dari perkara yang kecil-kecil. Makanya orang-orang zaman dulu ni awak pergi ke kebun pagi hari datuk. Assalamualaikum, salam. Nak ke mana bang? Abang nak ke kebun. Iyalah bang, hati-hati ya, cipika-cipiki berangkat. Pulang la ilaha illallah, assalamualaikum, salam lah pulang bang. Allah luar biasa, cium tangan cipika-cipiki lo balik. Luar biasa. Sekarang ni zaman serba instan, ndak ada yang payah. Apa yang payah gini pak? Ndak ada yang payah. Masak sonang gini. Zaman dulu yo banyak. Ada batu giling, ada losong, benggiliang segala. Kini apa? Ndak ada sonang. Ikan lah bersiangan, ayam lah potong-potong, jengkol lah bola-bola, pucuk ubi lah berkobek-kobek, santan lah berpoge, lado lah batu giling, bawang lah bertumbuh. Apa dan payah? Ndak ada yang payah. Mestinya zaman muda sekarang makin banyak pelayanan istri kepada suami. Tapi apa hari ini yang kita terima? Saya ingin sampaikan buat kita bersama. Maka datuk-datuk awak zaman dulu, patuh anak zaman dulu, kena omak zaman dulu patuh dengan lakinya, laki zaman dulu patuh dengan Allah. Pulang laki zaman dulu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Abang lah pulang, kata abangnya, dek abang nak buat kopi dek. Oh kopi bang, tunggu lu bang ya, kopi ada, gula ada, air sedang terjorang bang. Luar biasa bini zaman dulu. Pulang laki dari kerja, assalamualaikum bang, salam. Abang lah pulang, iyo. Abang nak makan litak borik, tunggu lu bang ya. Nasi lah ada dalam mejikom, gulai lah masak, ikan sedang terjarang seketek bang, sebantalai karyang. Sabar suami zaman dulu melihat istri melayani suami. Dulu. Kalau gini zaman lah beda pak. Pulang awak kerja, assalamualaikum, salam. Dek buatkan kopi dek. Kopi bang, kopi situ gula so yang ngetena. La ilaha illallah. Pulang awak kerja, assalamualaikum, salam, la ilaha illallah. Lapar bang, iya abang nak makan nasi dalam mejikom bang, gulai di atas sungkui, sambal di bawah apa tu. Ambil lah bang, yo adik lagi nonton catatan istri, harian istri. La ilaha. Bagaimana mau hidup berkah? Bagaimana mau hidup sakinah? Kita belajar Ramadan. Maka oleh karena itu kita semua laki-laki perempuan sama. Kita belajar untuk menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir 4T ini cukup, tidak akan saya sambung. Kalau besok sambunglah balik. Kalau tidak sok pandai-pandailah. Baik, 4T catatan untuk hidup berkah. Kita belajar. Itu perempuan, nanti ada bab laki-laki lagi. Kita akan bahas agar hidup ni sakinah, agar hidup ni berkah. Belajar kita biar susah tapi berkah, biar miskin tapi berkah, biar hidup rumah sederhana tapi berkah. Kita belajar cari keberkahan, kebaikan. Catatannya hanya ada agama dalam kehidupan ini. Baik, saya pikir sudah jam 6. Waktu Isra jam berapa Usni? Jam apa guru? Enggak. Dan capek-capek mana gua Pak Guru yo antok jadi mengecek gua. Awi dah yo. Baik, waktu Isra, waktu suruk. Waktu suruk jam 6.30. Jadi yang ibu ingin, bapak ibu ingin ada aktivitas, silakan, jangan pula menjadi halangan buat kita dengan kajian-kajian kau lambek kami kerajo deh yo. Enggak, jangan disalahkan kajian, keluarlah. Yang keluar enggak kami katakan gitu. Kemudian yang ingin menunggu dengan baca Quran, kemudian 6.25 atau 6.28 waktu suruk, solat 2 rakaat. 2 rakaat kata Nabi, barang siapa yang solat subuh kemudian dia duduk iktikaf sebentar sampai dia kerjakan solat 2 rakaat, pahalanya sama seperti haji dan umroh mabrur. Haji dan umroh mabrur. Kalau haji umroh mabrur berangkai abi 30 juta adanya, alun tantu mabrur leh. Ikut cik menunggu setengah jamnya, ndak ada talok doh, ndak ada piti doh, ndak ada modal doh. Maka kalau ingin tidak ada aktivitas, silahkan. Yang ada aktivitas silahkan laksanakan aktivitasnya. Silahkan pulang ke rumah,
yang punya anak, ya tengok anak masing-masing. Mungkinlah tak jago atau ulun. Saya ingin sampaikan buat kita bersama, kita belajar ibu-ibu, tolong ikhlaskan para suami, ikhlaskan para suami. Kalau suami agak lama kini pulang dari masjid. Kadang ada di antara para suami ko yang alun pulang ke rumahnya lah 24 jam. Apalagi besok 10 malam terakhir. InsyaAllah kami para suami sebagian besar bagi yang mau akan beritikaf. Kalau itikaf siko jangan dipanggil kami le, bang angke gas, kami itikaf. Maka para suami sebelum itikaf sempurnakan gas, sempurnakan air galon. Ada piti tinggal piti. Nyo kadang bini kini kau memang asyik lo mengganggu awak pak. Awak tonton di rumah nono biasanya ke masjid awak banyak alasan. Maka oleh kerana itu istri yang terbaik kata Rasulullah, istri yang memberikan kesempatan suaminya agar dia memperbanyak masa beribadah kepada Allah. Biar dia banyak beribadah, banyak baca Quran, banyak mengaji di siko. Ini masanya. Terakhir saya pesankan, saya jumpa dengan Ustaz Jalal beberapa tahun yang lalu di Kuantan Singingi. Kemudian dia dipertemukan saya dengan seorang preman perampok lintas Sumatera Riau di Palembang sama Bengkulu. Sampai di Kuansing bertemu saya. Habis bertemu bersalaman. Ini nama perampok tu tak ada ganteng no. Buruk je muka. Tapi sudah taubat. Saya jumpa dia di masjid. Apa kata Ustaz Jalal? Dia ni perampok dulu. Lintas Sumatera, Palembang, Lahat, Lampung. Tak segan-segan bunuh orang. Sekarang sudah taubat. Solat di masjid. Pokoknya setiap tahun pulang 3 kali. Asal pulang bawa oto, bawa Honda, bawa oto. Di rumah tu banyak otonya. Rumahnya godang di Kuansing tu bertingkek 2. Alhamdulillah saya dipertemukan oleh Allah. Apa saya bilang? Bang, kok bisa seperti ini hari ini bang? Dulu perampok, sekarang kok tobat. Apa dia bilang? Setiap tahun saya pulang ke rumah, saya bawa uang, saya bawa mobil, saya bawa Honda baru. Tak pernah istri saya tanya dari mana saya dapat uang nih. Tak pernah istri saya tanya saya kerja di mana. Yang penting saya pulang setiap bulan, setiap tahun 5 kali, 1 minggu di rumah, saya berangkat lagi. Dia tak tahu kerjaan saya merampok. Dia tak tahu kerjaan saya membunuh orang untuk menyenangkan anak istri saya. Hari ini saya sudah bertobat. Sudah 4 bulan saya tak pulang lagi ke Palembang. Saya 4 bulan hari-hari habis dari masjid ke rumah. Banyak di masjid kemudian ke rumah. Kata istrinya, bang, biasanya abang pulang kok seminggu sekali langsung berangkat ke Raja ke Palembang le. Kini abang lampai bulan gilo masaji yo. Tu ba anak awak makan bang, bapa anak awak makan, anak sekolah, listrik kan dibayar. Iko ansuran kredit kau kan dibayar. Abang gilo masaji ya. Apa kata suaminya kepada istrinya? Wahai istriku, 8 tahun saya kerja Palembang. Saya belikan kalian rumah, saya belikan kalian mobil, saya belikan kalian Honda. Tahukah kalian dari mana saya mengambil itu uang? Dari merampok. Hari ini untuk kalian saya sempurnakan hartanya. Hari ini saya ke masjid bukan untuk kalian tapi untuk saya. Untuk saya. Karena besok di hari kiamat tidak ada urusan istri suami, tidak ada urusan anak ayah, tidak ada urusan istri sama anak. Ini urusan pribadi kita masing-masing. Maka beri kesempatan suami untuk beribadah kepada suami, untuk beribadah kepada Allah di 10 malam yang terakhir pada bulan suci Ramadan untuk melaksanakan iktikaf. Kena iktikaf Ramadan ada kajian malamnya, ada solat tasbihnya, ada tahajudnya, ada solat taubatnya, ada tahsin Qurannya, dan terakhir ditutup dengan muhasabah. Kita belajar, kami jantan kok kadang malu menangi depan bini kami. Kami ingin nak menangis surang-surang, lah banyak dosa yang kita buat. Maka oleh kerana itu berikan kesempatan kepada para suami untuk memperpanjang masanya. Mumpung di masjid kita insya-Allah sedikit demi sedikit kesiapan fasilitas akan kita cukupkan. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.